Ini nanti kita akan melakukan pitching. Kemudian ini rubrik penilaian yang akan dilakukan. Dalam coaching itu ada beberapa indikator. Potensi apa yang ingin dikembangkan? Kalau kompetensinya sih sebenarnya tiga-tiganya. Yang pertama itu kehadiran penuh, berusaha penuh. Terus yang kedua mendengarkan aktif, jadi mendengarkan dari kunci. Terus yang ketiga ya harus menanyakan pertanyaan berbobot. Mungkin itu. Kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin dikembangkan, Pak Joni? Kalau yang spesifik ya pertama mungkin ya saya harus mengembangkan dulu yang riset kehadiran penuh. Ini dulu yang riset. Indikator ketercapaiannya seperti apa? Kalau indikator pencapaiannya nanti si kunci itu akan menemukan solusi. Dengan saya hadir penuh kan si kunci ini saya harapkan bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi bukan saya tapi kuncinya sendiri yang menemukan. Baik, sudah begitu Pak Joni, hanya seperti itu? Mungkin ada tambahan? Gini, kegiatan kita ini juga akan direkam ya Mas ya. Ya, Kita nanti kunci, kita direkam, tapi jangan khawatir, tidak akan tersebar kemana-mana. Hanya didengarkan dan diamati oleh fasilitator. baik. Baik, mari kita lakukan coaching Pak Joni, Pak Dian. Mari Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dian. Aduh, mohon maaf ganggu Pak. Ini saya ingin minta waktunya sebentar Pak. Saya ingin ngobrol-ngobrol. Ya silakan. Kita mumpung saya nggak sibuk. Iya, saya itu pengen ngobrol terkait dengan murid-murid saya di kelas Pak. Murid-murid saya itu malas-malas ya mengerjakan tugas itu loh, pura-pura nunggu tugasnya temannya selesai. Mungkin nanti kalau sudah selesai dicontoh itu tugas temannya itu. Terus tujuan kita hari ini, obrolan kita hari ini mau Ini tentunya saya ini mengharapkan sebuah solusi atas permasalahan saya tadi. jadi Mas Dian nih gimana? Bingung mencari solusinya itu ya? Ya tentunya saya pengen adanya solusi terkait dengan masalah yang saya alami ini. Murid saya ini kurang antusias, kurang semangat dalam mengerjakan tugas gitu Pak. Mas Dian kan tadi kan mengatakan siswanya kurang bersemangat ya. Itu yang bersemangatnya itu gimana? Mungkin kalau menurut saya dalam mengajar di kelas itu hanya monoton, terus saya hanya menggunakan banyak bicaranya di kelas seperti ceramah itu. Terus saya dalam mengerjakan tugas itu mungkin terlalu banyak memberikan tugas ke ke siswa saya itu. Mungkin itu Pak, kalau pendapat saya. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Mas Dian lakukan untuk mengatasi itu? Kira-kira Yang saya lakukan untuk mengatasi itu ya mungkin saya harus lebih variasi ya, seperti saya itu dalam mengajar juga menentukan sesuai dengan kebutuhan murid saya. Murid saya ini kan bermacam-macam ya, mungkin saya bisa menggunakan bentuk tugasnya dalam bentuk drama, bentuk puisi, mungkin lagu-lagu dan mungkin yang lain-lainnya. Jadi maksud Mas Dian ingin mencoba media-media yang berorganisasi. Iya, iya. Kira-kira nih selain media apa lagi yang mungkin dilakukan? Selain media itu ya, kalau tadi kan tugas saya, tugasnya dalam bentuk itu tadi ya, drama ya, terus puisi. Kalau media itu kayaknya saya inginnya lebih variasi, karena saya selama ini hanya menggunakan media buku teks. Kalau saya hanya menggunakan media buku teks,
otomatis siswa saya pasti bosen ya, monoton seperti itu aja. Ini itu saya kepingin pakai YouTube, pakai internet, artikel-artikel itu yang di blog, terus yang mungkin pakai aplikasi yang sekarang ngetren itu seperti TikTok. Jadi mencoba media baru seperti itu. Iya, betul. Iya. Terus kapan nih kira-kira Mas Dian itu untuk membangkitkan semangatnya siswa itu dalam belajar? Kapan kira-kira Mas Dian mau mencoba media yang baru? Kalau kapan ya secepatnya Pak. Kalau saya sudah siap dengan sarana dan prasarananya ya. Tentunya kan juga harus dapat dukungan ya dari sekolah. Jadi saya ya segera akan saya laksanakan itu. Gitu. Tapi dalam waktu dekat ya. Iya, dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan itu. Bagus ya. Saya doakan semoga usaha Mas Dian dalam membangkitkan semangat belajar siswa itu bisa cepat terrealisasi dan sukses. Ya, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lebih giat lagi, semangat lagi. Iya, betul Pak. Terima kasih atas Mungkin waktunya. ada lagi Mas Dian? Saya cukup Pak, mungkin sementara cukup ya. Dan saya berterima kasih atas waktunya Pak Jungli dalam diskusi ini, dan saya sangat bahagia sekali ini dapat solusi ya. Dan semoga kita jadi guru yang baik di mata anak-anak dan di mata teman kita ya. Terima kasih. Saya mohon maaf dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jungli, tadi kita sudah melakukan coaching, terus apa yang sudah tercapai dalam indikator coaching itu Pak Jungli? Yang tadi alhamdulillah ya sudah tercapai juga. Jadi ikuti saya sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya. Jadi Mas Dian tidak bingung lagi. Iya. Iya, betul. Ini beberapa catatan saya bisa Pak Jungli pelajari untuk melakukan coaching di berikutnya, mungkin sebagai refleksi ya bagi Pak Jungli dalam melakukan coaching itu. Kemudian ini terakhir nih Pak Jungli, setelah melakukan coaching tadi yang ingin dikembangkan oleh Pak Jungli itu apa? Tadi kan sudah saya mengembangkan di kehadiran penuh. Iya. Setelah saya ikuti tadi, saya merasa perlu mengembangkan di bagian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan saya sepertinya masih kurang berbobot ya, lebih banyak lagi kaki. Jadi saya lebih relax dan lebih terbuka lagi. Iya, berarti itu ya yang ingin kompetensi yang ingin dikembangkan lagi dari Pak Jungli. Terima kasih Pak Jungli sudah saya sudah mengamati, semoga nantinya bermanfaat untuk kita dan kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Jungli, Pak Dian. Ya, Dan juga terima kasih Mbak sudah memberikan waktu, Mas Dian juga. Kegiatan ini bisa lancar. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih Pak Dian. Mari Pak Jungli, saya juga pamit. Pak Dian sibuk apa tidak? tidak Bu, saya santai. Ada apa ini? Ini ada yang saya sampaikan. Sebenarnya bukan masalah sih, hanya yang berkaitan dengan di kelas. Murid saya itu jarang masuk Pak Dian. Dalam 1 minggu ini mesti tidak masuk. Dan saya itu kewalahan untuk menangani mereka ini. Oh ya, terus apa tujuan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi untuk menangani masalah ini agar anak tersebut rajin sekolah gitu. Terus apa yang sudah Ibu Tuti lakukan kira-kira? Dalam hal ini saya sudah pertama kan memang ya kalau di kelas kenapa ditanya kepada anak langsung, kenapa kamu kok jarang masuk? Nah, anaknya tidak menjawab Pak Dia itu ternyata anak yang pendiam.
tipe anak pendiam dan pemalu. Jadi ketika ditanya guru, tidak menjawab, hanya menunduk saja. Jadi saya kesulitan untuk sebagai guru untuk memaksa dia menjawab. Saya takut anak itu merasa tertekan. Takutnya nanti kalau tertekan ditanya guru begini-begini, kemudian tambah malah tidak masuk gitu Pak Dian. Terus kira-kira Bu, apa yang Ibu Tuti itu akan lakukan untuk mengatasi itu selain yang sudah Ibu Tuti sampaikan tadi itu? Iya, selain saya yang tadi menanyakan kepada anak tersebut, saya konfirmasi kepada guru sebelumnya. Kan saya ngajar kelas 5, jadi saya bertanya kepada guru kelas 4, apa anak ini memang sering tidak masuk. Nah ternyata memang di kelas 4-nya juga sama. Nah saya ingin mengkonfirmasi masalah ini kepada orang tuanya Pak Dian. Jadi saya itu sebelum konfirmasi kepada orang tuanya, saya menanyakan kepada teman-temannya yang namanya Aldi ini. Saya menanyakan kepada teman-temannya yang rumahnya dekat, kenapa Aldi kok tidak masuk, seperti itu. Kemudian katanya itu sering tidak masuk, sering ikut orang tuanya ke kebun gitu Pak Dian. Nah langkah selanjutnya saya ini mungkin saya harus menghubungi orang tuanya, terus mengkonfirmasikan kalau Aldi itu jarang masuk, karena katanya temannya Aldi itu kalau katanya orang tuanya masuk tetapi tidak nyampe ke sekolah begitu Pak. Oh iya, itu bagus sekali Bu. Jadi Ibu Tuti itu nanti akan melakukan komunikasi tadi dengan orang tuanya, yang sangat bagus. Terus apa yang kira-kira komitmen Ibu Tuti untuk melakukan hal tersebut? Saya begini, komitmen saya, walaupun anak ini selain dia jarang masuk, kan permasalahannya bukan hanya itu, dia lambat juga dalam belajar Pak Dian. Jadi penanganan saya pertama, saya konfirmasi kepada orang tuanya, yang penting Aldi ini rajin masuk sekolah dulu. Nanti kalau masalah pembelajaran, nanti akan mengikuti sesuai dengan kegiatan di sekolah, seperti itu Pak Dian. Kemudian komitmen saya lagi, saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang masalah ini agar mendukung langkah saya, termasuk saya meminta saran apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Oh iya, mudah-mudahan rencana Ibu tadi komitmen tadi itu bisa berhasil dan bisa menjadi siswa tersebut menjadi rajin dan sering datang ke sekolah gitu Iya. Nah, terus kira-kira kalau itu sudah dilakukan, kira-kira skalanya berapa gitu untuk keberhasilannya? Untuk keberhasilannya saya tidak muluk-muluk Pak Dian, karena memang anaknya lambat belajar ya. Terus yang terpenting rajin sekolah dulu. Kalau yang sekarang ini masih dalam skala 5 mungkin. Nah saya ingin hanya angka 7 saja. Iya, angka 7, yang penting dia rajin sekolah begitu Pak. Oh ya, saya mendukung sekali ya rencana Ibu tadi, dan saya juga berharap sesuai dengan keinginan Ibu Tuti, anak tersebut bisa berubah. Mudah-mudahan itu semua bisa dilaksanakan oleh Ibu Tuti gitu ya Bu ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu? Sudah Pak, terima kasih sudah ini meluangkan waktu untuk menurut saya. Sama-sama. Iya, saya pamit dulu Pak Dian. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Isi Mbak. Ya, mari Pak Jumli. Pak Jumli ya tadi malam telepon saya ya. Iya Mbak. Maaf Pak Jumli, tadi malam itu saya masih di kamar mandi, jadi baru ketahuan kalau ada telepon. Ada apa Pak Jumli? Ya, saya mau cerita boleh nggak? Boleh cerita, mari silakan. Iya Mbak. Saya ini kan guru kelas ya. Terus juga sebagai operator di sekolah. Administrasi juga kerjaan saya kalau keluar. Sementara itu saya kan hampirnya perintah terus. Kepala sekolah saya juga baru. Saya bicarakan juga bukan. Sementara kalau saya kerja sudah pekerjaan sekolah butuh ngeprint, saya kan harus perintah. Nah uangnya juga saya yang tanggung.
Kalau bos banyak seperti laporan bos, berapa lembar kan ditarik banyak. Sedangkan bosnya kan belum cair. Itu mau beli printer, uangnya tidak cukup. Pusing saya. Terus apa nih tujuan dari perbincangan kita ini Pak Doni? Ya sebenarnya saya ini ngobrol-ngobrol sama Mbak, mungkin saya bisa menemukan apa ya, solusi lah. Kalau dipikir sendiri kayaknya mumet, mana mikir itu orang. Kalau menurut Pak Cumi, peluang apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu? Apa ya? Mungkin yang pertama ya saya harus memberanikan diri, ngobrol, menyampaikan kepada kepala sekolah saya bahwa sekolah kita ini mau tidak mau harus punya printer ya. Cuman saya juga tidak bisa maksa karena apa? Bosnya kan belum cair. Ya. Baru kalau sudah kena bos cair baru saya apa ya, bisa mendesak ya. Mungkin sementara ya hanya menyampaikan keluh kesah saya mungkin. Soalnya kan tiap waktu kan saya yang tanggung. Sementara kan saya juga harus menanggung biaya keluarga. Bahkan dari sekolah juga kan belum bisa mengganti itu kalau sekarang ya mungkin nanti dengan saya bercerita ini kepala sekolah bisa kayak nyumbang dana atau apa gitulah. Bagus itu idenya Pak Tunggi. Selain menyampaikan kepada kepala sekolah, adakah hal lain yang bisa dilakukan oleh Pak Tunggi untuk mengatasinya? Yang lain mungkin ya apa yang penting ya. Jadi saya mencari teman saya yang punya printer atau nembeng ya sementara kan kalau printer itu berapa? Iya. Biayanya mahal. Mungkin itu Pak. Jadi yang pertama saya berbicara dengan kepala sekolah saya, mungkin ada berkontribusi lah istilahnya. Terus berikutnya yang kedua saya mencari teman yang punya printer, saya nebeng printernya apa free nanti biayanya mungkin bisa dibayar. Mungkin itu yang baik yang bisa dilakukan. Mungkin dalam hal ini ya untuk melaksanakan apa namanya rencana Pak Cumli itu, dukungan siapa yang dibutuhkan Pak Cumli selain dari kepala sekolah, kemudian nebeng pada teman, mungkin ada lagi yang perlu dukungan Pak Cumli di sekolah? Pasti itu teman saya juga harus mendukung karena kan kadang kan saya mungkin SKP itu kan Betul sekali itu Pak Cumli. bebannya kan masing-masing individu, bukan beban saya semua. Ya betul. Toh kepala sekolahnya juga bukan saya. Ya betul sekali. Itu Mbak. Ya. Ya, mungkin selain kepala sekolah ya teman-teman sejawat, teman-teman guru juga harus tahu juga. Mungkin bisa juga berkontribusi. Dalam rencana ini komitmen apa yang akan Pak Cumli itu lakukan? Kedepannya lah setelah rencana ini tercapai misalnya. Setelah rencana ini tercapai kan paling saya beban saya dalam tugas-tugas saya sebagai operator yang lebih ringan. Nanti kepala sekolahnya berkontribusi atau secepat, kalau bisa ya mungkin kepala sekolah saya mengusahakan printer ya. Jadi kan lebih enak buat saya ya. Itulah yang saya harapkan. Setelah saya berkumpul dengan kepala sekolah. Mungkin ada lagi Pak Jumli yang perlu disampaikan? Sudah menemukan solusi ini, mungkin ada lagi? Nah itu dulu dah Mbak. Itu sudah lumayan membuat pikiran saya lega. Sudah merasa lega ya? Iya. Nah, semoga nanti kepala sekolahnya ikut mendukung, juga guru-guru ya Pak Jumli. Saya tunggu kabarnya bagaimana nanti hasilnya ya. Iya, terima kasih loh sudah mau mendengarkan Iya, sama-sama. cerita saya. Iya, Sudah sama-sama. meluangkan waktu. Sudah Mbak, saya permisi dulu ya. Ya, Terima kasih loh waktunya Mbak. Iya, sama-sama. Mari Mbak. Ya.